Tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa mampu menentukan luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. Ya, jadi uh, akan ada beberapa kurva, ada satu kurva, kemudian nanti juga dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada kurva Y1, Y2, dan seterusnya. Ya, jadi insya Allah sebentar kita akan bahas lebih detail terkait itu. Nah, sebagai pendahuluan saya ingin sampaikan kepada mahasiswa sekalian bahwa ketika kita berbicara luas daerah, maka tentu kalau luas itu sebenarnya tidak ada yang negatif, ya. Maka di sini saya coba beri gambaran begini sebagai pendahuluannya. Daerah ya di atas sumbu X, ya. Mahasiswa sekalian sudah bisa membayangkan daerah di atas sumbu X, ya. Jadi kalau kita misalkan kita memiliki sebuah sumbu, ya, saya coba pakai pointer pen dulu. Ini misalkan ini adalah koordinat kartesiusnya, maka daerah di atas sumbu X artinya di sini, ya, dalam kurung di bawah kurva, ya. Jadi kita punya kurva misalkan ini, maka yang dimaksud dengan pernyataan yang pertama itu adalah ini, ya. Jadi luas di atas sumbu X di bawah kurva ini, misalkan kurva Y-nya, ya, di bawah kurva Y ini. Bisa ya. Nah, kemudian ketika modelnya seperti ini, maka luasnya adalah integral fx dx dari A sampai B, ya. Gitu. Tetapi kalau kondisinya misalkan, ya, kalau kondisinya misalkan seperti ini, ya, daerah di bawah sumbu X, berarti artinya di sini, ya. Misalkan kondisinya di sini, kemudian di atas kurva fx, misalkan kita punya kurva di sini. Ini anggap sebagai kurva Y juga. Nah, maka kita akan mencari daerah di sini. Kita akan mencari daerah. Inilah yang akan kita cari. Maka luasnya itu adalah negatif dari integral fx dx dari A sampai B, ya. Jadi kalau kemarin kita tidak peduli nilai negatif dan positif kalau kita hanya berbicara pada integral tentu, karena kalau nilainya negatif artinya bahwa kurva tersebut memang berada di bawah sumbu X atau sebagian besar berada di bawah sumbu X. Ketika dia positif, maka itu berarti berada pada berada di atas sumbu X atau sebagian besar berada pada berada di atas sumbu X. Nah, di sini saya memberi kata tak negatif, artinya ini adalah berarti suatu bilangan selain bilangan negatif. Di sini adalah tak positif, berarti suatu bilangan selain bilangan positif, ya, gitu. Bisa dipahami, ya. Jadi ketika dia di atas, maka kita menggunakan ini. Oke. Kemudian kalau dia di bawah, maka kita menggunakan minus, ya. Artinya sebenarnya ini tidak lain tidak bukan itu, kalau kita berbicara luas itu sebenarnya sama dengan kita berbicara luas itu sama dengan, ya, misalkan kita punya integral A sampai B sama saja dengan nilai mutlak, ya, nilai mutlak dari fx, ya. Nah, sebenarnya kalau kita gambar ini nih mutlak, ya, sorry. Oke, ini nilai mutlak, ya. Sebenarnya kalau kita mau gambar, maka sebenarnya nilai mutlak itu sendiri adalah pencerminannya, ya. Jadi pencerminan dari fungsi yang awalnya, misalkan seperti ini. Saya kasih contoh misalkan nih. Ini, ya. Misalkan kita punya fungsi gini. Ya. Kita punya fungsi ini. Batasannya adalah ini. Oke. Maka nilai mutlaknya itu adalah pencerminannya. Jadi gini. Ya, ini dicerminkan terhadap sumbu X. Ya. Jadi sama saja kalau kita menyebutkan negatif dari ini, ya. Tetapi mahasiswa sekalian perlu saya sampaikan bahwa bukan nilai akhirnya yang dimutlakkan. Artinya, oh nantilah saya cari secara keseluruhan dulu integralnya, lalu kemudian
saya negatifkan, saya nilai mutlakkan nilai akhirnya, ya. Ada beberapa kondisi itu tidak bisa kita lakukan, ya. Itu nilainya akan berbeda, luasnya akan berbeda. Mahasiswa sekalian bisa akan nanti melihat kondisi yang seperti mana, yang bagaimana yang saya maksud, ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini kemudian beberapa hal yang perlu kita cari luas bidangnya, yaitu misalkan kasus yang pertama ini berarti kita menggunakan formula yang pertama tadi, berarti cukup kita mencari integral, ya, dari fx dx dari A sampai B. Kemudian yang yang kedua ini sudah di bawah sumbu X, ya, dan di atas kurva fx. Maka mahasiswa sekalian harus memperhatikan bahwa ini hasilnya adalah untuk mencari luasnya, maka kita menggunakan minus, ya, minus integral fx dx dari A sampai B. Kondisi yang ketiga inilah yang saya katakan tadi sebagai makanya tidak bisa kita integralkan dulu satu kali, kemudian kita beri nilai mutlak. Nah, gini. Jadi khusus kasus yang ini, maka kan ada dua kondisi. Yang pertama adalah ada sebagian di atas sumbu X, ada sebagian di bawah sumbu X. Ya, maka tentu untuk menyelesaikan ini kita partisi menjadi dua. Ini pertama, kemudian ini yang kedua. Yang pertama kita menggunakan sama dengan yang ini, ya. Jadi ini yang pertama ini kita gunakan sama dengan ini, yang kedua ini kita gunakan yang ini, ya. Jadi ini nanti diminuskan integralnya, ya, diminuskan integralnya. Oke. Nah, ini khusus untuk 3 gambar di atas. Lalu untuk gambar yang di bawah ini adalah kondisi di mana kita mencari luas bidang yang dibatasi oleh 2 kurva, ya. Sebenarnya bukan hanya 2 kurva kalau kita melihat di sini sebenarnya. Ini kurva Y sama dengan fx, ini adalah misalkan gx, ini juga sebenarnya kita anggap saja sebagai batasannya, yaitu ini misalkan batasannya adalah x-nya sama dengan b, ini x-nya sama dengan a, ya. Nah, untuk mencari luasan ini maka kita menggunakan partisi nantinya, walaupun di sini juga tetap kita menggunakan partisi, ya. Di sini kita menggunakan partisi yang mana tingginya itu adalah jarak dari fx dan gx. Kemudian kasus yang kedua adalah ini. Ini saya anggap sebagai gambar keempat. Ini gambar kelima. Nah, di gambar kelima ini, mahasiswa sekalian harus memperhatikan bahwa ada beberapa kasus yang kemudian kita tidak bisa mempartisi secara vertikal saja begini, ya. Ini kan dipartisi secara vertikal. Yang ini kalau kita partisi secara vertikal, maka ada suatu titik itu tidak dibatasi oleh 2 kurva, ya, titik ini. Sehingga akan sedikit menyulitkan kita dalam proses penyelesaian. Makanya yang ini itu, ya, kita partisi secara horizontal supaya lebih memudahkan kita. Kalau kita partisi secara horizontal kan maka ini akan memuat semua. Dengan catatan nanti ada perubahan-perubahan yang tadinya deltanya delta x berubah menjadi delta y, yang tadinya integralnya dx berubah menjadi dy, ya. Sehingga mahasiswa sekalian supaya lebih paham, mohon perhatikan betul penjelasan saya di selanjutnya nanti. Baik, saya lanjutkan. Untuk menyelesaikan integral tentu, ya, integral tentu yang mana peruntukannya adalah untuk menghitung luas daerah, maka tentu teorema dasar kalkulus kedua itu sangat recommended. Bahkan itulah yang akan kita gunakan. Makanya saya katakan dulu teorema dasar kalkulus kedua ini sebagai jurus ampuh, sebagai jalan pintas dari integral tentu itu sendiri, ya. Jika mahasiswa sekalian memperhatikan nih, salah satu penerapan teorema dasar kalkulus kedua, ya. Untuk penjelasan detailnya saya tidak akan jelaskan lagi. Minggu kemarin
kita sudah membahas ini secara detail. Ya, silakan Anda periksa sendiri prosesnya sampai mendapatkan hasil 8 ya. Oke, saya persilakan kepada mahasiswa itu sendiri. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada menghitung luas dengan integral. Nah, secara geometris, definisi integral Riemann di atas dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X pada interval. Jadi, gini, pada prinsipnya sebenarnya ketika kita mencari luas daerah ya, luas daerah dengan menggunakan integral, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah harus kita gambar dulu grafiknya. Kemudian setelah gambar grafiknya maka kita melakukan partisi ya ini. Nih, partisi nih. Kita lakukan partisi. Setelah dilakukan partisi maka kita aproksimasi luasnya masing-masing. Setelah diaproksimasi maka kita sigmakan. Setelah kita sigmakan ya, kita asumsikan bahwa partisinya itu menunjuk tak hingga, karena ketika partisinya menunjuk banyak ya, partisinya banyak maka dia akan menuju pada luas aslinya gitu ya. Nah, sebentar di grup WA nantinya saya akan kirim ada beberapa gambar yang kemudian saya meminta mahasiswa untuk memberikan tanggapan mengenai gambar yang akan saya kirimkan nantinya ya. Jadi insya Allah nanti Anda lihat di grup WA-nya. Nah, setelah dilimitkan di mana n-nya menuju tak hingga maka jadilah ini ya, yang mana ini adalah integral dari integral fx dx dari a sampai b, atau sama saja dengan limit n menuju tak hingga ya fxi delta xi, di mana i itu dari 1 sampai dengan n ya. Nah, kita masuk pada contoh penerapannya untuk mencari luas daerah. Nah, nih kita punya kasus ya. Jadi ini saya berikan gambaran. Tadi saya sudah sebutkan juga langkah-langkah dalam menentukan luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. Yang pertama adalah jangan lupa, ini poin penting. Gambar dulu ya. Setelah digambar baru kita tahu. Jangan sampai grafiknya itu kayak tadi ya, tidak hanya bentuknya seperti ini, tetapi misalkan jangan sampai bentuk grafiknya, misalkan kita punya ini. Bentuk grafiknya itu adalah seperti ini. Nah, kalau demikian maka kita tidak bisa melakukan integrasi secara langsung, maka harus kita partisi-partisi ya. Karena ini ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X, maka penting untuk kita gambar terlebih dahulu kurvanya. Setelah itu kita partisi ya, kita partisi nih. Kemudian kita masuk pada yang ketiga adalah luasnya ya. Gitu. Oke. Baik. Saya kembali melanjutkan ya. Jadi setelah kita partisi daerahnya maka kita melakukan namanya aproksimasi luas sebuah partisi. Jadi kita aproksimasi luasnya. Ini kita anggap saja sebagai persegi panjang. Maka tentu untuk mencari luasnya kita tinggal menghitung tinggi ya, tingginya. Saya anggap saja ini sebagai tingginya ya, atau panjangnya dengan lebarnya. Tingginya adalah atau panjangnya itu adalah fxi, sedangkan lebarnya itu adalah delta xi. Maka untuk mencari luasnya kan perkalian antara fxi kali delta xi, atau panjang kali lebar, atau tinggi kali lebar. Nah, dari sini maka jumlahnya kan ada banyak partisi, kemarin saya sudah jelaskan, maka ini kita jumlahkan sebanyak partisi itu. Ketika partisinya menuju tak hingga maka ternyata itu sama saja dengan integral ya, dari 0 sampai a ya, ini kan dari 0 sampai a fx dx gitu ya. Nah, baik, kita masuk pada contoh soal. Nih, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat sumbu X dan garis X sama dengan 3. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar.
Oke, yang pertama kita gambar dulu Y sama dengan X kuadrat. Ini dia. Oke. Ya, ini. Kemudian yang kedua, tentu kalau sumbu X ya sudah jelas. Makanya saya katakan tadi sebenarnya batasannya itu tidak hanya satu kurva, tetapi ada juga di situ termasuk sumbu X nantinya, bahkan termasuk nanti sumbu Y ya. Dan di sini ditambah dengan garis X sama dengan 3 yang ini ya. X sama dengan 3 di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan partisi ya. Nih, partisinya. Kemudian selanjutnya lagi kita melakukan aproksimasi luas ya. Jadi ini kita mengambil satu partisi, kemudian kita hitung luasnya, yang mana tingginya atau panjangnya itu adalah fxi ya. Fxi di sini adalah xi pangkat 2 yang ini ya. Kemudian kali delta x. Kemudian setelah itu apa? Diambil ya, dijumlahkan, disigmakan, kemudian diambil limitnya, kemudian kita ambil luasnya ya. Luasnya adalah tidak lain tidak bukan integral x kuadrat dx dari 0 sampai 3 ya. Ini dari 0 sampai 3. Sehingga kalau kita integralkan hasilnya adalah 9 ya. Ini sangat gampang ya. Sangat gampang karena kita tinggal hanya mencari integral tentunya saja menggunakan teorema dasar kalkulus kedua ya. Saya perlu mengingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa, jangan lupa langkah-langkah ini ya. Yang paling penting adalah di poin 1. Ketika Anda salah dalam membuat gambarnya, maka tentu nanti juga luasnya akan salah ya. Kalau persoalan partisi dan lain sebagainya sebenarnya kan diselesaikan oleh ini ya. Kita menggunakan integral tentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Tetapi ketika salah gambarnya maka tentu penerapan teorema itu akan salah juga. Oke? Bukan teoremanya yang salah, tetapi kita yang menggunakan teorema itu ya yang salah, khususnya untuk mencari luas daerah dengan menggunakan integral. Oke, saya lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya, nih, yang kedua adalah misalkan hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y 4X ya kurang X kuadrat. Sumbu X dan garis X sama dengan 5. Nah, coba lihat, ketika kita gambar grafik ini ya, fungsi ini, maka hasilnya ini. Maka tentu kalau ini salah ya, gambarnya tidak seperti ini, maka tentu luasnya juga akan salah. Karena kalau yang ini berarti kita menerapkan dua tadi. Yang pertama kita hanya menggunakan integral fx dx AB dari A sampai B. Kalau yang ini harus, karena dia berada di bawah karena dia di bawah sumbu X ya, sumbu X dan di atas kurva, maka kita menggunakan minus integral fx dx AB atau nilai mutlak ya dari fx itu sendiri ya. Itulah pentingnya kenapa harus digambar. Nah, sekarang gini. Ini saya anggap menjadi dua bentuk yang kemudian nanti kita akan cari. Yang pertama ini saya simbolkan dengan L, yang kedua saya simbolkan dengan A. Nah, kalau untuk mencari luasnya maka tentu yang pertama ini yang L itu adalah XI ya. Fxi kali delta X. Fxi-nya apa? Yang ini kan? Oke. Maka 4xi kurang xi kuadrat kali delta X. Dan yang A-nya adalah ini. Kita menggunakan minus karena dia berada di bawah sumbu X. Oke? Karena dia berada di bawah sumbu X. Nanti saya akan berikan contoh penjelasannya dengan menggunakan GeoGebra. Di mana sih letak kesalahannya nanti kalau kita gambarnya itu salah, kemudian kalau kita melakukan integrasi secara langsung tanpa kita partisi menjadi dua kali kita mencari luasnya ya. Nanti akan saya tunjukkan di GeoGebra supaya Anda bisa melihat dan paham maksud saya.
Kemudian setelah itu kita cari dijumlahkan. Nah, tentu pada akhirnya adalah kita menggunakan integral. Yang ini ya. Yang pertama kita integralkan dulu dari 0 sampai 4. Coba dari 0 sampai dengan titik 4 ya. Kita cari 4x kurang x kuadrat dx. Kemudian yang kedua, kita cari ini ya. Dari 4 sampai 5. Jadi 4 sampai 5 ya. Ini teorema penambahan juga masuk di sini ya. Teorema penambahan, tetapi yang ini diminuskan. Sebenarnya ini kan dianggap sebagai nilai mutlak. Nilai mutlak itu sendiri adalah tidak lain tidak bukan itu merupakan pencerminan. Jadi ini kita anggap saja sebagai pencerminan. Jadi kita anggap kita punya suatu fungsi yang merupakan lawan dari yang di bawah. Sebenarnya sama saja kita mencari luas ini dan luas ini ya, yang mana ini itu ya, yang ini itu adalah cerminan dari ini ya, atau sama saja ini minusnya ya, kan minus integral fx dx ya, a b ya, hasilnya adalah ini. Oke, kita sudah partisi jadi 2, kemudian kita lanjutkan penyelesaian yang mana ini menjadi minus 4x kurang x kuadrat ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita cari dulu yang ini. Ini kita proses dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Kita dapat hasilnya sampai dengan ini. Oke. Kemudian kita cari yang kedua ini. Yang mana dia menggunakan ini ya. Kita negatifkan dia. Kalau ini dinegatifkan, ini kan sebenarnya jadinya apa? Menjadi minus 4x plus x kuadrat ya. Jadi ini minus 4x plus x kuadrat. Sehingga kalau ini diintegrasikan maka hasilnya adalah minus 2x kuadrat plus 1/3 x pangkat 3. Kemudian menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, kita proses sampai hasilnya adalah ini. Oke. Kalau L-nya sudah dapat, A-nya sudah dapat, maka luas daerah ini kita tinggal jumlahkan. L tambah A. Yang mana L-nya adalah ini, kemudian A-nya adalah ini. Kalau ini kita selesaikan, hasilnya adalah ini. Silakan mahasiswa sendiri yang mencari, yang memproses ini sehingga bisa diperoleh luas daerah keseluruhannya adalah 13 satuan luas. Oke. Ya. Jadi saya tekankan lagi, penting sekali untuk menggambar grafiknya terlebih dahulu ya, karena menentukan proses integrasinya ya. Ketika gambarnya salah, maka proses integrasinya juga salah. Jangan sampai Anda langsung karena acu dengan gambar, maka ini langsung diselesaikan dengan secara langsung saja. Integral dari 0 sampai 5. Dari fx dx. Nah, tentu ini hasilnya berbeda. Coba mahasiswa sekalian perhatikan ya. Kita coba tulis. Kita masuk di integral. Oke. Ini saya close dulu. Saya perbesar. Tadi coba kita lihat dulu fungsinya adalah Oke, kita lihat dulu fungsinya. Fungsinya adalah 4x ya. Kita tulis dulu di sini. 4 saya bawa di sini saja. 4x kurang x pangkat 2 ya. Ini ya. Benar ya? Oke. Kemudian satunya x-nya sama dengan 5. Gitu ya. Oke, saya perbesar. Kemudian ini saya geser sedikit. Coba kita geser sedikit. Oke. Ini saya pakai intersect saja ya. Oke, coba kita lihat kalau kita langsung integrasikan ya. Kalau kita langsung integrasikan maka ini hasilnya akan berbeda. Coba lihat integral
ya, integral dari saya tuliskan fungsinya adalah fungsi fx ya. Jadi f1 ya. F1 kemudian mulai dari 0 sampai dengan 5. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 8,33. Kenapa 8,33? Karena dia mencari secara menyeluruh. Yang ini dia cari, kemudian karena ini di bawah kurva maka minus. Ketika dia minus, maka tentu ini kurang ini jadinya. Maka hasilnya adalah 8,33. Bagaimana kalau kita mencari satu-satu? Coba kita lihat. Apakah benar ini itu adalah ini dikurangi dengan ini? Oke, coba kita lihat. Kita punya integral. Saya anggap saja integral fungsinya tetap under 1 ya. Mulai dari pertama 0 sampai dengan 4 ya. Oke. Hasilnya sudah khusus ini saja ya. Sorry, saya tutup dulu. Khusus dari 0 sampai 4 saja sudah 10 ya. Kemudian coba kita cari lagi yang dari integral F2 dari 4 sampai 5. Hasilnya adalah minus 2,33. Jadi tanda minus di sini saya sudah jelaskan berulang-ulang menandakan bahwa memang dia berada di bawah kurva dengan luasan 2,33. Sehingga kalau ini misalkan hasil akhirnya 8,33 itu diperoleh dari 10,67 ditambah minus ya. Karena ini di bawah kurva ditambah minus 2,33. Makanya di sini di awal di pendahuluan saya sudah sampaikan berubah menjadi karena dia di bawah sumbu X ya. Di bawah sumbu X maka minus integral fx dx AB. Jadi asumsinya ini menjadi kita ambil saja cerminannya. Kalau cerminkan ke atas ke sini ya, cerminkan ke atas maka ini menjadi apa? Menjadi 2,33. Jadi luasnya adalah 2,33. Sehingga ini plus ini coba kita tulis K plus L itu hasilnya adalah ya. Sorry, karena itu L-nya masih negatif, coba kita tulis K ya minus L saja ya, karena nanti hasilnya positif tuh. Oke, hasilnya adalah 13 ya. Maka sama dengan ini. Sama dengan hasil yang kita peroleh tadi. Jadi jangan langsung diintegrasikan, tetapi kita harus gambar dulu grafiknya supaya kita tidak salah ke depannya ya. Oke, baik. Saya lanjut untuk materi selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti insya Allah ditanyakan di grup WA. Ya, silakan ditanyakan dengan cara screenshot kemudian ajukan pertanyaan di sana. Ya, boleh teman-temannya bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum saya yang memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ya. Kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva dengan menggunakan integral. Nih. Jadi kita punya kurva fx gx ya. Jadi ini fx, ini gx ya. Di mana fx itu lebih besar dari gx, artinya berada di atas dari gx. Maka ini tentu ya, saya tetap tambahkan di atas itu, tambahkan gambar juga grafiknya ya. Tetap di sini gambar terlebih dulu grafiknya, kemudian partisi daerahnya, kemudian aproksimasi sampai pada kita mencari integralnya. Nah, di sini coba lihat poin ke-6. Kalau tadi kita mencari integralnya, luasnya cukup dengan fx dx dari A sampai B, ini kita minuskan. Kenapa? Karena kita sudah berbicara jarak dari ini ya, atau tingginya ya. Kita sudah berbicara tinggi ini nih ya. Maka kalau untuk tinggi ini tentu pasti kita tinggal selisihkan saja yang paling atas dengan yang di bawah ya. Jadi paling atas
dan yang di bawah. Makanya di sini fx kurang gx. Inilah tingginya. Kali apa? Kali delta x-nya lagi ya. Kali delta x kalau kita berbicara aproksimasi luas satu segmen ini ya, yang warna biru pekat ini. Kemudian nanti kan dijumlahkan tuh. Kemudian ternyata terakhir ya kita bisa menggunakan ini formula ini dengan menerapkan teorema dasar kalkulus kedua ya. Jadi kalau dibatasi oleh dua kurva, maka kita pastikan kita gambarkan kurvanya, mana yang di atas kemudian mana yang di bawah. Yang di atas dikurangi yang di bawah, gitu aja ya. Itu cara simpelnya supaya diingat. Jadi saya tetap ingatkan di sini, tanpa poinnya di atas, gambar grafiknya terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk contoh soal. Nah, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 kurang X ya. Oke. Pertama, kita gambar dulu daerahnya tuh ya. Kita gambar dulu daerahnya. X kuadrat di sana ya. Oke. Ini untuk X kuadrat, ini untuk yang Y sama dengan 2 kurang X ya. Maka dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat mana kurang mana. Karena kalau ini kita partisi nantinya, kita mencari tingginya, maka seperti ini ya. Maka tinggi ini pasti apa? Kurva di atas ini dikurang yang di bawah ya, dikali dengan delta X nantinya. Bisa ya? Oke, saya lanjut. Ini nanti kelihatan juga partisi-partisinya kok. Nah, ada yang unik di sini. Ada beberapa soal atau beberapa kasus yang kemudian kalau misalkan seperti ini, kita akan kebingungan bagaimana kita mencari titik potongnya antara dua kurva itu. Maka tinggal kita sama dengankan saja kan, Y ini sama dengan Y ini. Artinya kalau titik potong itu berarti kedua kurva tersebut berada dalam satu zona yang sama ya. Makanya Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Makanya di sini kita samakan saja nih, X kuadrat sama dengan 2 kurang X. Ini kita proses. Sehingga kita bisa dapat ini, kemudian kita faktorkan X tambah 2, X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa memperoleh batasannya adalah ya, X-nya dari minus 2 sampai dengan 1. Gitu ya, cara mencari batasan. Jadi titik potong. Maka ketika titik potong itu asumsinya adalah mereka berada pada letak yang sama. Ya, mereka berada pada letak yang sama. Gitu. Makanya Y1 sama dengan Y2. Atau Fx sama dengan Gx ya. Asumsinya ketika dia berpotongan. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita partisinya sana, kemudian aproksimasi luasnya. Kemudian kita cari ke integralnya saja. Nah, di sini coba perhatikan ya. Karena Y sama dengan 2 kurang X itu berada di atas, maka ini dulu yang terlebih dahulu di atas ya. Kemudian dikurangi dengan, ini kan Fx. Saya asumsikan ini sebagai Fx. Ini Gx. Kan Fx kurang Gx kan? Fx kurang Gx. Makanya ini Fx-nya, ini Gx-nya. Gx-nya adalah X kuadrat. Kemudian kita proses lagi. Gitu ya. Kita proses. Nih, kita proses. Ini sudah ada penjelasannya. Ya. Ini kita integralkan. Kemudian kita menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, sehingga kita memperoleh hasil ini. Ya. Coba kita buktikan dengan menggunakan GeoGebra lagi ya. Silakan diingat fungsinya apa saja, kemudian kita akan coba di GeoGebra apakah benar hasilnya adalah 4,5 ya. Oke. Kita coba di GeoGebra. Sebenarnya di GeoGebra ini tadi saya sudah mempersiapkan sedikit. Ini saya tutup saja. Oke, coba kita lihat. Fungsi yang pertama kan X kuadrat ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah 2 kurang X gitu ya. Sehingga fungsinya ini, kemudian kita mencari titik potongnya. Titik potongnya ya tinggal kita klik di sini. Kalau di GeoGebra pakai ini.
intersect namanya ya. Jadi ini tinggal kita klik, ini kita klik ya. Jadi hasilnya ini. Jadi kentara sekali nih. Mulai dari -2 ya. Ini kan -2 sampai dengan 1 titik potong. Nah, untuk mencari luasnya, maka kita tinggal menggunakan integral. Ya, integral between ya. Fungsinya apa? Fungsinya di sini ada S ya, sorry. Kita mulai dari atas dulu ya. Fungsinya ada T ya. Kemudian S. Dari -2 sampai dengan 1. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 4,5 ya. Jadi sama dengan yang kita cari secara manual tadi, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke lab. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini sangat gampang untuk kita peroleh. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuknya seperti ini? Gambar kelima tadinya, ya. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Apakah kita bisa ya mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva kalau modelnya seperti ini? Bisanya tetap bisa, tetapi apa? Ada dua proses yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan yang dua kurva ya, yang dibatasi dua kurva. Yang mana ini kurva fx dan kurva gx. Tetapi fx dan gx itu hanya berlaku sampai di sini, sampai di titik ini. Oke, sampai di titik ini saja. Sampai di sini. Untuk yang ini tidak lagi. Ini khusus satu kurva saja, yaitu kurva gx, ya. Hanya untuk kurva gx. Maka untuk mencarinya harus kita melakukan dua langkah. Kita cari dulu A, kemudian kita cari yang L-nya. Kemudian kita jumlahkan. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga muncullah yang tadi itu. Ada yang kita partisi secara vertikal, ada yang kita partisi secara horizontal. Kalau ini kita partisi secara horizontal, maka kedua kurva tersebut termuat semua. Ya, coba lihat. Anda partisi saja nih. Saya partisi nih. Partisi secara horizontal ya. Semuanya kan sampai di sini ya. Gitu. Sehingga akan lebih mudah. Gitu. Kita lanjut. Nih. Ketika kita partisi secara horizontal, maka jadinya apa? Kita merubah dari bentuknya fx gx menjadi fy gy gitu. Dan yang kita gunakan lagi bukan lagi delta x tetapi delta y. Dengan catatan lagi tetap bahwa paling atas ini kalau kita berbicara tingginya kan luas itu sama dengan kalau modelnya seperti ini berarti apa? Fy ya. Fy kali delta y ya. Maka tingginya adalah ini. Tingginya adalah jarak dari sini, dari titik ini ke titik ini, yang mana itu adalah gy kurang fy kali delta y. Atau dalam integral kita bisa menggunakan gy kurang fy dy. Batasannya dari mana ke mana? Ya tinggal kita lihat dari titik C sampai titik D. Jadi bukan lagi di sini ya. Jangan sampai Anda keliru melihatnya. Jangan sampai Anda mengambil ini sudah pakai fungsi dy, tetapi dari 0 sampai misalkan di sini berapalah ya kalau kita cari ini ya. Misalkan di sini saya anggap sebagai A. Maka Anda tetap tulis integral dari 0 sampai A. Itu salah ya. Karena ini kita sudah berbicara fy gy. Maka batasnya dari C sampai D ya, di sumbu Y gitu. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Kita masuk pada contoh soalnya. Nih, hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Y akar X ya.
dan garis X plus Y sama dengan 6 dan sumbu X. Kita gambar dulu grafiknya. Ya, kita gambar dulu grafiknya. Grafik Y sama dengan akar X itu adalah ini. Atau ini kalau kita rubah menjadi ini. Ya, X itu sendiri sama dengan Y kuadrat. Kan tadi kita merubah dari Fx, ya, kita merubah jadi dari Fx menuju ke Fy. Ya, gitu. Makanya di sini ini Y-nya sama dengan akar X, maka X-nya itu sendiri adalah kedua ruasnya kita pangkatkan menjadi X-nya sama dengan Y kuadrat. Kemudian yang ini kita cari juga X-nya, maka X-nya sama dengan 6 kurang Y. Gitu, ya. Nah, coba lihat. Kalau ini ya, kalau ini kita partisi secara vertikal, maka tidak bisa kita menggunakan formula GY kurang Fx, ya. GY kurang Fy. Tetapi hanya ada satu kurva yang membatasi. Misalkan ini dan kurva ini kan, karena kan pas di titik ini itu kurva berbeda lagi. Dari sini ke sini itu kurvanya adalah Y-nya sama dengan akar X, tetapi dari titik ini saya asumsikan saja di sini titiknya, misalkan saya pakai titik D, ya. Misalkan D. Dari D sampai dengan 6 itu kurvanya berbeda lagi, yaitu X plus Y sama dengan 6, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya perlu sampaikan untuk mencari titik potongnya sama dengan penjelasan saya tadi, tinggal kita gunakan, berarti ini X1 sama dengan X2, ya, karena kan ini dia dipartisi secara horizontal, sehingga kita bisa dapat X1-nya kan Y kuadrat, X2-nya adalah 6 kurang Y, sehingga di sini Y kuadrat sama dengan 6 kurang Y, ini kita proses sehingga kita dapat ini. Maka Y-nya dari mana? Dari minus 3 dan Y-nya sama dengan 2, ya, dari minus 3 sampai 2. Oh Pak, kenapa tidak? Kalau begitu kenapa tidak integralnya nantinya? Misalkan integral akhirnya di sini, coba lihat. Kenapa tidak dari minus 3 sampai 2, Pak? Sebentar kan kita dapatkan titik potongnya di situ, Pak. Gini. Kenapa hanya sampai 0 sampai 2? Karena ada tambahan ini, sumbu X, ya, batasannya sampai sumbu X. Maka tentu kita batasi sampai sumbu X. Dan maka sisa dari 0 sampai 2, ya. Gitu, ya, dari 0 sampai 2. Ini kita integralkan, integral dari 0 sampai 2. Ini sebagai saya anggap sebagai GY-nya, GY berarti GY kurang dengan FY, ya. Maka GY-nya adalah 6 kurang Y, ini dikurang dengan Y kuadrat ini. Sehingga kalau ini diproses, ya. Kalau ini diproses hasilnya ini. Oke. Nah, sebagai tugas mahasiswa yang harus diselesaikan hari ini, ya, yang harus diselesaikan hari ini adalah saya meminta mahasiswa sekalian mencari luasan ini, luas ini, ya, mencari luas ini, luas daerah yang dibatasi dua kurva ini, tetapi tidak dipartisi secara horizontal. Yang saya minta Anda mencari jika dipartisi secara vertikal. Oke? Nanti di stok hari ini sampai dengan jam 1 sebentar. Jadi hanya satu soal ini saja dulu. Oke. Ya.